Biosintesis lipid. Tujuannya yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan metabolisme asam lemak dalam kehidupan sehari-hari. Biosintesis asam lemak adalah pembentukan asam lemak dari asetil-CoA. Asetil-CoA ini berasal dari glikolisis dan katabolisme asam amino. Proses tersebut terjadi di dalam sitoplasma, yaitu tepatnya di dalam sitosol dan mitokondria. Biosintesis asam lemak dikatalis oleh satu enzim yang dinamakan asam lemak sintase. Proses biosintesis lipid terjadi dari 3 tahapan utama, yaitu proses transport asetil-CoA dari mitokondria ke sitosol, proses pembentukan asetil-CoA menjadi nalonil-CoA, dan pembentukan rantai asam lemak dengan menggunakan sistem asam lemak sintase. Bahan atau objek yang digunakan yaitu margarin dan keju, sedangkan alat yang digunakan yaitu handphone dan laptop. Prosedur proyek. Pertama, mempelajari dan memahami pokok bahasan mengenai biosintesis lipid. Kedua, menentukan objek yang akan diamati sesuai dengan materi biosintesis lipid. Ketiga, persiapan dalam membuat video. Keempat, perekaman video dimulai dari pembukaan, merekam objek yang diamati hingga penutup, dan yang terakhir pengeditan video hingga selesai. Adapun sampel yang digunakan yaitu margarin. Margarin merupakan produk pangan dengan tekstur setengah padat dengan karakteristik sifat fisik yang sangat bergantung pada komponen penyusunnya. Margarin merupakan sistem emulsi yang terdiri dari 20% air di dalam minyak yang 80%. Dalam 100 gram margarin terdapat 81 gram lipid. Sampel berikutnya adalah keju. Salah satu jenis zat yang sering ditemui di dalam keju adalah lemak jenuh yang dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Dalam 100 gram keju terdapat 33 gram lemak. Sintesis asam lemak dimulai dengan transfer gugus malonil ke ACP oleh malonil atau asetil-CoA ACP transferase. 4 tahap utama. Yang pertama, kondensasi. Gugus asetil dan malonil membentuk asetoasetil ACP. Dikatalis oleh Ks dengan pelepasan CO2. Yang kedua ada reduksi. Asetoasetil ACP direduksi menjadi D-beta hidroksibutiril ACP oleh Kr dengan NADPH. Yang ketiga ada dehidrasi. Air dihilangkan membentuk trans alpha 2 detenoli ACP oleh DH. Yang terakhir ada reduksi ikatan ganda. Trans alpha 2 butenoli ACP dijenuhkan menjadi butiril ACP oleh ER dengan NADPH. Regulasi biosintesis asam lemak. Ketika kelebihan bahan bakar metabolisme tersedia, sel mengubahnya menjadi asam lemak dan menyimpannya sebagai lipid. Asetil-CoA karboksilase adalah enzim utama yang mengatur biosintesis asam lemak. Regulasi palmitoil-CoA menghambat enzim melalui umpan balik negatif, sedangkan sitrat mengaktifkan enzim dengan meningkatkan Vmax dan mengalihkan metabolisme ke sintesis asam lemak. Sitrat juga menghambat fosforuktokinase 1, memperlambat glikolisis. Fosforilasi oleh glukagon dan epinefrin menonaktifkan enzim dengan mencegah polimerisasi, sedangkan defosforilasi mengaktifkannya. Pada tanaman dan bakteri, regulasi berbeda. Tanaman diaktifkan oleh peningkatan pH stroma dan Mg2+ saat terang. Bakteri tidak menyimpan triacylglycerol. Sintesis asam lemak utamanya untuk lipid membran diatur oleh nukleotida guanin sesuai pertumbuhan sel. Asam lemak jenuh rantai panjang disintesis dari palmitat. Asam palmitat adalah prekursor asam lemak jenuh dan tak jenuh, termasuk palmitoleat dan oleat. Mamalia tidak dapat mensintesis linoleat dan alpha-linolenat sehingga harus diperoleh dari makanan. Proses desaturasi adalah ikatan rangkap pada palmitoleat dan oleat dibentuk oleh asam lemak CoA desaturase melalui oksidasi 2 elektron. Elektron mengalir melalui sitokrom B5 dan sitokrom B5 reduktase di Fe halus.
pertumbuhan menggunakan stearol ACP desaturase atau SCD dengan ferredoksin sebagai donor elektron dalam kloroplas. Kesimpulan, biosintesis lipid berlangsung saat sel mengubah kelebihan energi menjadi cadangan lemak berupa asam lemak dan triacylglycerol. Proses dimulai dari asetil-CoA yang diubah menjadi malonil-CoA, lalu diperpanjang oleh sistem asam lemak sintase hingga menghasilkan palmitat. Pengaturannya dikendalikan oleh asetil-CoA karboksilase melalui mekanisme alosterik dan pengaruh hormon. Palmitat selanjutnya dapat dimodifikasi menjadi asam lemak jenuh maupun tak jenuh. Mekanisme ini berperan penting dalam keseimbangan energi, metabolisme tubuh, serta berkaitan dengan pola konsumsi lemak dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video dari kami